Hai guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, di channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi seputar sejarah. Di sini juga tentunya kalian bisa belajar sejarah. Jadi, kalau kalian menyukai channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Langsung aja guys, apa yang akan kalian pelajari hari ini dan informasi apa yang akan kalian dapat pada hari ini? Langsung saja, simak video berikut ini, tonton terus sampai habis. Halo Sobat Bos, ketemu lagi dengan saya Arai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa besar. Apa itu? Yap, Revolusi Amerika atau Perang Kemerdekaan Amerika. Peristiwa besar ini nantinya sangat berpengaruh bagi dunia pada masa itu. Dan tentunya bagi dunia hari ini. Oke, saat saya buat video ini, posisinya saya lagi work from home, yaitu bekerja dari rumah. Kenapa? Karena pada saat ini, di mana video ini dibuat, kondisi dunia sedang dilanda COVID-19 atau biasa kita menyebutnya dengan coronavirus atau virus corona. Nah, ngomong-ngomong soal virus yang satu ini, udah banyak negara nih yang kena di dunia ini. Tidak terkecuali negara Amerika Serikat. Ya, bahkan saat video ini saya buat, Amerika menjadi negara pertama di dunia yang jumlah korbannya atau jumlah terinfeksinya cukup banyak. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada China, asal di mana virus corona tersebut muncul. Ya, Amerika ini menduduki peringkat pertama dalam terdampak virus corona. Bukan tanpa sebab kenapa Amerika bisa menduduki peringkat pertama. Ya, sebagai sebuah negara demokrasi terbesar, Amerika sangat menitik beratkan pada kebebasan, freedom. Sehingga tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk mengatur rakyat Amerika itu sendiri. Belum lagi mobilitas yang tinggi di Amerika sana membuat penyebaran virus ini cepat berkembang. Bukan salah negara Amerika juga yang memberikan kebebasan yang begitu luas bagi rakyatnya. Nah, berkaitan dengan video kita kali ini, kita akan membahas tentang lahirnya Amerika Serikat. Dan mengapa negara ini sangat mengagung-agungkan kebebasan? Mari, ikuti terus video ini. Dan jika kamu suka, kamu bisa tekan tombol like, subscribe video ini, supaya kalian bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Let's go. Ketika kita bicara tentang Amerika, tentu kita bicara tentang sebuah negara yang cukup besar. Negara yang menempatkan dirinya sebagai super power di dunia ini. Namun siapa sangka, negara Amerika sebagai negara terbesar bukan berarti tidak pernah dijajah. Ya, dulu sebelum merdeka, Amerika merupakan koloni Inggris atau negara jajahan Inggris. Kita akan bahas tentang revolusi Amerika dan bagaimana negara ini bisa lahir. Amerika Serikat itu bisa dibilang sebuah benua baru. Mengapa? Karena dalam peta dunia,
sebelum tahun 1400, Amerika atau benua Amerika tidak ada di peta. Pada saat itu hanya ada 3 benua yang ada di peta: Asia, Eropa, dan Afrika. Jadi sebelum tahun 1300 hanya ada 3 benua di dunia: benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Baru ketika Christopher Columbus, seorang pelaut dari Italia yang bekerja untuk kerajaan Spanyol, melakukan penjelajahan samudra. Tujuannya kemana? Tujuan Columbus ke India. Cuman karena dia ingin menghindari jalur Afrika bagian selatan, atau yang lebih kita kenal dengan Tanjung Harapan, Columbus mencoba untuk mencari jalan lain ke India. Sampai akhirnya dia mendarat di Bahama, sebuah kepulauan di wilayah Amerika Tengah atau di Laut Karibia yang sekarang menjadi Kuba. Ketika Columbus mendarat di sana, penduduk lokal yang ada di sana dia sebut sebagai orang India, karena dia merasa bahwa dia sudah sampai di India. Tanpa sadar, Columbus sebetulnya telah menemukan sebuah benua baru yang belum ada sama sekali di peta pada saat itu. Benua apa? Benua Amerika. Tapi Columbus sendiri, perlu kalian mengetahui bahwa Columbus tidak pernah menginjakkan kakinya sekalipun di benua Amerika. Oleh sebab itu, benua Amerika tidak diberi nama dari nama Columbus, tapi diberi nama atau diambil namanya dari Amerigo Vespucci. Siapa dia? Ya, pelaut setelah Columbus yang berkunjung ke Amerika, menulis data biografi lengkap tentang Amerika. Itu kenapa nama Amerika diambil dari nama dia, Amerigo Vespucci. Ketika Amerika ditemukan, berbondong-bondong nih orang-orang dari Eropa datang ke benua baru ini, tidak terkecuali ke Amerika Serikat. Mengapa? Ya, benua ini masih sangat kosong. Sebagian besar dari mereka yang datang berusaha untuk mengadu nasib. Sebagian besar lagi dari mereka yang datang mencari kebebasan. Entah itu kebebasan dalam beragama maupun kebebasan dalam berpolitik. Ingat, Eropa pada masa itu dikuasai oleh raja-raja yang absolut. Banyak dari warganya yang tertindas, banyak dari warganya yang terkekang. Mereka yang tertindas, mereka yang terkekang mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih baik, kehidupan baru di benua yang baru, Amerika. Nah, ketika semakin banyak orang yang datang ke Amerika, kita sekarang sudah bicara Amerika Serikat nih, bukan benua Amerika lagi. Ketika sudah banyak orang yang datang ke Amerika, sebagian besar dari mereka membuat yang namanya koloni. Ya, mereka membentuk koloni berdasarkan asal-usul mereka di Eropa. Ada koloni orang Belanda, kemudian koloni orang Inggris, kemudian koloni orang Spanyol, dan lain-lain. Nah, koloni ini semakin lama semakin tumbuh berkembang. Meskipun sebagian besar dari koloni ini adalah orang-orang Inggris. Pada awalnya, di Amerika itu terdapat 13 koloni. Ya, sebelum Amerika memiliki 52 negara bagian seperti hari ini, awal mula dari mereka adalah 13 negara bagian. Itulah sebabnya kalau kalian lihat bendera Amerika, ada garis, 13 garis, itu menandakan 13 negara koloni awal. 52 bintang menandakan 52 negara bagian Amerika saat ini. Sama ya, hampir semua negara pasti benderanya melambangkan identitas dari negara tersebut. Seperti Indonesia, merah putih. Kembali ke pokok bahasan kita tentang Amerika.
Dari 13 negara bagian ini, nanti Amerika semakin lama semakin berkembang. Nah, karena sebagian besar koloni-koloni yang ada di Amerika adalah orang-orang Inggris, maka kerajaan Inggris yang ada di Eropa sana menganggap bahwa Amerika adalah milik Inggris. Oleh sebab itu, mulailah kolonialisme Inggris berkuasa di Amerika. Lalu, bagaimana? Kenapa bisa meletus revolusi Amerika? Ada banyak latar belakang yang menyebabkan terjadinya perang kemerdekaan Amerika. Ada banyak latar belakang tentang terjadinya perang kemerdekaan Amerika. Kondisi yang pertama adalah perbedaan cara pandang antara koloni dengan Inggris. Sekali lagi, perbedaan cara pandang antara koloni dengan Inggris. Cara pandang apa? Cara mereka memandang Amerika. Para koloni ini memandang Amerika sebagai sebuah negara yang bebas. Karena orang-orang koloni ini pindah ke Amerika. Orang-orang koloni ini pindah ke Amerika, mendirikan koloni di Amerika untuk mencari kebebasan. Kebebasan politik, kebebasan agama, kebebasan berusaha. Inggris menganggap Amerika hanya untuk kepentingan ekonomi Inggris. Perbedaan cara pandang antara koloni dengan Inggris inilah yang menyebabkan benturan antara koloni dengan kerajaan Inggris. Nah, berikutnya adalah kondisi alam Amerika. Tidak bisa kita pungkiri, Amerika adalah sebuah negara yang cukup luas. Ya, Amerika Serikat adalah sebuah negara yang cukup besar. Dengan besarnya wilayah Amerika Serikat, hampir semua sumber daya alam ada di situ. Terutama emas dan juga minyak. Belum lagi hasil-hasil alam lainnya. Inilah salah satu motivasi Inggris untuk menguasai Amerika. Inggris menguasai Amerika demi kepentingan ekonominya, di mana Inggris berusaha untuk mengambil bahan baku industri dari Amerika, dibawa ke Inggris, kemudian diolah di Inggris, hasil jadi dari bahan olahan ini kembali diekspor ke Amerika. Jadi Amerika diperas sumber daya alamnya oleh Inggris sebagai bahan baku industri. Hasil jadi industrinya dikembalikan ke Amerika, dijual di Amerika, dan tentunya Inggris memperoleh keuntungan yang cukup besar dari bisnis ini. Nah, campur tangan Inggris yang cukup jauh di Amerika sangat-sangat ditentang oleh pihak koloni. Bahkan pihak koloni marah ketika Inggris mengeluarkan beberapa undang-undang. Banyak undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris ketika itu untuk Amerika Serikat sebagai daerah jajahannya. Mulai dari undang-undang mata uang, Inggris ketika itu menghapuskan mata uang koloni. Jadi ada 13 negara bagian. 13 negara bagian ini masing-masing punya mata uang sendiri-sendiri. Inggris menghapuskan mata uang ke 13 negara bagian ini. Dan menggantinya dengan mata uang Inggris, pound sterling. Kemudian Inggris memberlakukan undang-undang materai, di mana setiap dokumen, setiap surat, poster, iklan, dan sebagainya macamnya dikenakan materai oleh pihak Inggris yang sebelumnya tidak ada. Dan tentu ini membebani bagi rakyat koloni. Kemudian undang-undang yang dianggap sangat merugikan bagi pihak koloni adalah Undang-Undang Townshend. Undang-Undang Townshend, di mana Amerika berkewajiban untuk membiayai
seluruh pejabat Inggris yang ada di Amerika. Sekali lagi, Undang-Undang Townshend ini mengatakan bahwa Amerika atau rakyat koloni wajib membiayai seluruh pejabat Inggris yang ada di Amerika. Meskipun pada akhirnya Undang-Undang Townshend ini adalah meskipun Undang-Undang Townshend ini nantinya dihapus oleh Inggris, kecuali pajak atas teh. Nah, berikutnya, tadi saya sudah singgung masalah pajak. Pajak menjadi momok bagi warga koloni di Amerika Serikat. Kenapa? Ada dua faktor. Faktor pertama, Inggris membebankan pajak yang cukup berat bagi pihak koloni demi mengisi kas keuangan Inggris. Khususnya apa? Pajak teh. Inggris mewajibkan setiap rakyat koloni untuk membeli teh dari Inggris. Dan yang kedua, meskipun rakyat koloni terus-terusan membayar pajak, mereka tidak pernah terwakili di parlemen Inggris. Sehingga suara mereka tidak pernah didengar oleh parlemen. Bahasa kasarnya, setiap hari kita bayar pajak, setiap hari kita membayar pajak atas apa yang kita gunakan, setiap bulan kita juga bayar pajak, tapi keinginan kita, suara kita tidak bisa dengar oleh parlemen. Artinya apa? Sia-sia kita membayar pajak, karena sesudah bayar pajak kita tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Keluarlah semboyan dari rakyat koloni ini. No taxation without representation. Semboyan yang cukup terkenal pada masa itu. No taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Sekali lagi, Inggris membebankan pajak yang cukup besar kepada rakyat koloni di Amerika, dan rakyat koloni membalasnya dengan sebuah ungkapan, no taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Jelas, rakyat koloni menuntut perwakilan di parlemen Inggris atas pajak yang sudah mereka bayarkan. Puncaknya, kekesalan dari koloni ini adalah terjadinya Tea Boston Party. Jadi puncak kekesalan pihak koloni ini kepada Inggris itu terjadi lewat sebuah peristiwa, yaitu Tea Boston Party. Apa itu? Pesta teh di Boston. Tapi pesta teh ini bukan minum-minum teh bersama. Pesta teh ini bukan kumpul-kumpul bersama. Pesta teh ini adalah sebuah peristiwa yang nanti memicu perang kemerdekaan Amerika. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? 1774. Jadi pada tahun 1774, 3 buah kapal dagang Inggris itu merapat di pelabuhan Boston. Jadi tahun 1774, 3 kapal dagang Inggris itu merapat di pelabuhan Boston. Apa yang dibawa oleh kapal ini yaitu teh untuk Amerika Serikat. Rakyat Amerika menjadikan teh ini sebagai sebuah momok. Kenapa? Karena mereka harus membayar pajak atas setiap teh yang mereka minum. Dan mereka hanya boleh membeli teh dari Inggris. Sehingga ketika kapal-kapal ini merapat di pelabuhan Boston, seorang nasionalis Amerika yang bernama Samuel Adams bersama dengan komplotannya itu naik ke atas kapal ini. Jadi Samuel Adams bersama dengan teman-temannya itu naik ke atas kapal ini dan membuang kargo-kargo ke laut.
yang tentunya kargo ini berisi teh. Jadi Samuel Adams bersama teman-temannya membuang kargo yang berisi teh ini ke laut. Peristiwa ini membuat Inggris sangat marah besar kepada koloni. Jadi peristiwa pembuangan kargo teh ini membuat Inggris sangat marah besar kepada koloni. Sehingga Inggris memutuskan untuk menghukum kota Boston atau koloni Boston. Jadi atas peristiwa ini Inggris marah besar dan Inggris memutuskan untuk menghukum kota Boston atau koloni Boston. Peristiwa ini memicu koloni-koloni lainnya yang juga tidak senang dengan Inggris untuk membantu Boston melawan Inggris. Sehingga 1774, tidak jauh setelah peristiwa The Boston Tea Party, pecahlah perang kemerdekaan Amerika Serikat. Di mana dalam perang ini muncul seorang tokoh muda, kira-kira usianya sekitar 22 tahun pada saat perang ini berlangsung. Siapa tokoh itu? George Washington, yang nantinya dia menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Ya, tidak berbeda jauh dengan cerita negara kita. Ketika Soekarno memperjuangkan Indonesia, dia tampil sebagai tokoh utamanya. Soekarno juga jadi presiden pertama kita. Kembali lagi ke topik kita. 1774, pecah perang antara Inggris dengan koloni, di mana Amerika, koloni-koloni ini nanti dipimpin oleh seorang pemuda yang berusia 22 tahun bernama George Washington, dan dia menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Nah, dalam perang koloni menghadapi Inggris atau dalam perang kemerdekaan Amerika ini, Inggris sebenarnya sempat meminta bantuan kepada Kanada. Inggris sempat meminta bantuan kepada Kanada. Namun, pihak Kanada itu menolak permintaan Inggris. Ya, Kanada merupakan salah satu jajahan Inggris juga. Jadi Inggris meminta bantuan koloni-koloni yang ada di Kanada untuk membantu Inggris, berpihak pada Inggris memerangi Amerika. Namun, apa yang terjadi? Permintaan Inggris ini ditolak oleh koloni-koloni yang ada di Kanada. Sehingga, sebelum pecah perang antara Inggris berhadapan dengan Amerika, Inggris terlebih dulu berhadapan dengan Kanada. Jadi pihak Inggris terlebih dahulu berhadapan dengan Kanada. Terjadilah perang antara Inggris dengan koloni yang ada di Kanada. Ketika perang ini berlangsung antara Inggris dengan Kanada, Amerika punya waktu nih untuk mempersiapkan diri. Karena mereka tahu peperangan dengan Inggris tinggal menunggu waktu. Dan benar saja, ketika selesai antara perang Inggris dengan Kanada, Inggris kemudian menyerang koloni-koloni yang ada di Amerika. Dan boom, pecahlah perang kemerdekaan Amerika. Nah, sebetulnya simpel. Kenapa rakyat Amerika menentang Inggris? Karena, ingat, orang-orang yang pergi ke Amerika adalah orang-orang yang berusaha mencari kebebasan. Kebebasan politik, kebebasan agama, kebebasan ekonomi, dan kebebasan lainnya. Inggris mematikan semua kebebasan ini dan mengikat orang-orang yang ada di koloni dengan aturan-aturan Inggris. Orang koloni gak suka. Nah, dalam perang kemerdekaan antara Inggris dengan Amerika Serikat, pihak koloni atau pihak Amerika Serikat itu sebenarnya dibantu oleh Spanyol dan juga Perancis. Nah, menarik nih. Ketika terjadi perang kemerdekaan antara pihak koloni atau Amerika Serikat dengan pihak Inggris,
pihak koloni justru mendapatkan bantuan dari Perancis, mendapatkan bantuan dari Spanyol. Pasti ada sebuah tanda tanya besar. Kenapa Spanyol dan Perancis membantu pihak koloni Amerika, tidak membantu pihak Inggris? Ada jawaban dari masing-masing keterlibatan antara Spanyol dan juga Perancis. Oke, yang pertama Perancis. Kenapa pihak Perancis ingin membantu pihak koloni Amerika? Karena Perancis dulu pernah dikalahkan oleh Inggris dalam perang 7 tahun di Amerika. Dan motif Perancis membantu koloni adalah misi balas dendam terhadap Inggris. Sekali lagi, motif Perancis membantu koloni Amerika karena Perancis ingin membalaskan dendamnya saat kalah perang 7 tahun melawan Inggris. Begitu juga Spanyol. Motif Spanyol membantu pihak koloni karena Spanyol takut kalau Inggris sampai memenangkan perang ini, tidak menutup kemungkinan Inggris juga akan merebut daerah-daerah jajahan Spanyol di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Satu-satunya daerah jajahan Spanyol yang terdekat dengan Amerika adalah Meksiko. Ya, Meksiko adalah negara jajahan Spanyol yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Tidak menutup kemungkinan ketika Inggris menang berhadapan dengan koloni, Spanyol juga akan kehilangan jajahannya di Meksiko. Itu yang ditakutkan oleh Spanyol. Sehingga Spanyol membantu koloni berhadapan dengan Inggris. Nah, berikutnya, ketika terjadi perang, dalam kondisi perang, terjadilah sebuah kongres, di mana di Philadelphia, salah satu negara bagian Amerika Serikat, dan salah satu koloni Amerika ketika itu, koloni Philadelphia. Dalam kongres di Philadelphia ini, seluruh 13 negara bagian hadir, dan mereka sepakat untuk menyetujui Declaration of Independence yang sudah dirumuskan oleh Thomas Jefferson. Sekali lagi, dalam kongres di Philadelphia, ke-13 negara bagian atau 13 koloni ini menyetujui Declaration of Independence yang telah disusun oleh Thomas Jefferson. Sehingga Declaration of Independence menjadi dasar bagi kemerdekaan Amerika Serikat. 4 Juli 1776. 4 Juli 1776. Tidak berbeda jauh kan dengan perang kemerdekaan Indonesia, di mana Soekarno merumuskan naskah proklamasi dan Indonesia merdeka. Nah, berakhirnya perang kemerdekaan ditandai dengan kemenangan pihak koloni. Dan ketika Amerika memperoleh kemerdekaannya, Amerika tidak lantas berpuas diri. Amerika tidak lantas berdiam diri. Beberapa pejabat Amerika dikirim untuk Eropa, bukan untuk liburan, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk menyebarkan berita kemerdekaan Amerika Serikat. Maklum, teknologi belum ada. Belum ada WA, belum ada internet, belum ada Telegram, belum ada Twitter. Jadi semua harus disebarkan secara manual lewat pejabat-pejabat Amerika. Nah, perang kemerdekaan Amerika nantinya berdampak dalam segala bidang. Khususnya dalam bidang politik, di mana revolusi kemerdekaan Amerika nanti menginspirasi terjadinya revolusi Perancis 1789.
Dan kemerdekaan Amerika itu menginspirasi lahirnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dan satu lagi, kemenangan koloni Amerika terhadap Inggris membuka jalan bagi koloni untuk mengembangkan diri mereka. Dan kemenangan ini menjadikan Amerika sebagai sebuah negara yang bebas. Sehingga jangan heran, kebebasan di Amerika adalah kebebasan yang seluas-luasnya. Oke, sampai di sini dulu cerita saya tentang revolusi Amerika. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa like, bisa subscribe. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.